Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya mengunjungi seorang pasien yang hasil swabnya masih positif ya. Tapi sudah melewati hari isolasi ke-14 ya. Sudah lewat jauh ya. Baik dok. Tapi karena di sini saya harus pakai masker ya aturannya, ya saya tetap harus pakai masker ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya pakai masker. Tapi saya kali ini saya pengen mengedukasi masyarakat bahwa orang yang sudah lebih dari 14 hari dari pertama kali dia di swab, kalau pada OTG ya, sebenarnya lebih dari 10 hari itu sudah aman ya pada OTG. Tapi untuk beliau ini kebetulan masih ada gejala ringan ya, masih ada gejala ringan. Jadi ya kurang lebih 11 hari atau lebih amannya lagi 14 hari ya, 14 hari menurut aturan Kemenkes dan WHO yang kedua ya, yang revisi kedua, yaitu pada tanggal 27 Mei. Jadi menurut aturan itu sudah aman selama 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Nah ini beliau ini sudah hari keberapa ini? Hari ke-19. Hari ke-19. Boleh diceritakan gimana asal mulanya di diagnosis COVID ini gimana, Mas Fajar? Baik dok, pada awalnya saya didiagnosis Ini mungkin COVID. perkenalan dulu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Rohim Tias. Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan di Balikpapan. Ya, oke. Nah, saya pertama kali terindikasi COVID adalah pada saat saya akan on duty. Kewajiban di perusahaan saya adalah melakukan PCR. Nah, pada saat itu saya di PCR dan ternyata saya positif COVID. Seperti itu dok. Oke. Jadi beliau ini mau naik ke suatu site atau lokasi kerja, dan syarat untuk naik adalah karena lingkungannya agak tertutup ya, jadi harus swab negatif ya, gitu ya. Baik. Ya. Dan ternyata pada saat di swab beliau positif ya. Yes, benar sekali dok. Saat itu belum ada gejala ya. Saat itu belum ada gejala. Saya dilakukan swab adalah sekitar tanggal 25 Januari 2020. Oke. Dan saya mendapatkan info bahwa saya terindikasi positif adalah di tanggal 27 Januari 2020. Pada saat itu saya belum ada gejala sama sekali. Dan saya baru ada gejala di tanggal 28 Januari 2020, yaitu tenggorokan saya agak sedikit kurang nyaman. Kalau saya bilang agak sedikit kurang nyaman, dan waktu saya menarik nafas cukup panjang, itu agak ada sedikitnya mengganjal. Dari situ, itulah gejala ringan yang saya dapatkan pada saat COVID. Terus itu berapa hari itu mengalami gejala seperti itu? Saya mengalami gejala itu hanya sehari saja dok. Setelah tanggal, jadi tanggal 28, tanggal 29 sampai tanggal 29 udah mulai membaik dok, dan tanggal 30-nya saya sudah bisa pastikan saya tidak mengalami gejala lagi. Oke, berarti ya kurang lebih 2 hari lah ya. Baik dok. 2 hari itu benar-benar sudah clear, nggak ada gejala lagi. Terus akhirnya setelah menjalani isolasi di sini selama kurang lebih yang 14 hari ya? Yes, baik, 14 hari dok. Hari ke-14 swab lagi, ulang. Saya 14 setelah dari tanggal 25 Januari 2020, saya melakukan 14 hari kemudian saya melakukan swab ulang di tanggal 8 Februari 2020. Dan hasilnya ternyata masih positif dok. Jadi setelah menjalani isolasi di safe house sebuah perusahaan itu, selama 14 hari Mas Fajar ini melakukan swab ulang, karena apabila hasilnya negatif maka beliau bisa langsung bekerja langsung ya, gitu. Betul, ya kira-kira ya. Tapi ternyata hasilnya masih positif ya. Betul. Kemarin CT-nya 35 ya. CT yang terupdate adalah 35, yang awal PCR saya adalah 24. Ya, artinya pada saat awal PCR itu beliau CT-nya 24. Artinya virusnya masih relatif banyak ya. Benar dok. Dan untuk yang kedua setelah 14 hari itu masih positif dan CT-nya adalah 35 ya. Itu artinya kalau dilihat dari load virusnya itu susah sekali dicari virusnya begitu. Seperti itu. Dan untuk WHO sendiri saat ini menyarankan CT itu jangan terlalu tinggi, jangan sampai 40 ya.
karena 40 itu resiko false positif, artinya orang yang sebenarnya udah negatif jadi kelihatan positif itu terlalu banyak orang ya. Jadi disarankan CT-nya lebih rendah lagi, kalau bisa 30-an gitu, itu disarankan. Tapi saat ini belum bisa dipenuhi itu apa namanya saran dari WHO itu. Saat ini masih banyak yang menggunakan CT sekitar 38 ya, dulu 40 sekarang 38 ke 35 dan lain sebagainya. Nah, tapi yang dipakai untuk Mas Fajar ini kemarin CT-nya cut off-nya 38. Kalau di bawah 38 masih positif gitu ya. Kalau di atas 38 baru dianggap negatif. Nah, beliau ini masih positif dan saya sekarang pengen mengedukasi masyarakat bahwa orang walaupun masih positif swab-nya itu sangat aman. Sebenarnya sudah tidak menularkan lagi. Beliau ini nggak bakal menularkan ke saya gitu. Saya sehat dan beliau masih positif. Tapi karena sudah melewati hari itu ya, meskipun masih positif itu hanyalah bangkai virus saja ya. Itu dari WHO sudah menentukan seperti itu. Dari Kemenkes sendiri, dari revisi 5 dan sekarang revisi 7 juga sama ya. Bahwa orang yang sudah mengalami gejala ringan itu 10 hari setelah bergejala kemudian tambah 3 hari tanpa gejala itu tidak menular lagi, walaupun terakhir ini ada gejala lagi ya muncul ya. Ada gejala muncul. Itu kapan itu mulai gejala lagi? Itu kayaknya 5 hari yang lalu mungkin ya. 5 hari yang lalu saya tidak ada gejala, baru kemarin saya ada gejala yaitu salah satu tonsil saya ini yang sebelah kanan rasanya bengkak gitu ya. Iya, betul. Dan sakit, ada sakitnya ya. Nyeri dok. Ada batuk nggak? Nggak ada dok, nggak ada batuk, nggak ada panas, cuma efek dari tonsil saya membengkak ini adalah badan kayak kurang nyaman gitu dok. Agak nggak enak ya? Iya betul. Kayak meriang-meriang nggak enak gitu mungkin ya? Atau gimana? Ada nyeri-nyeri atau gimana? Nyeri hanya di bagian tenggorokan saja dok. Cuma nggak enak aja iya, ya rasanya jadinya ya. Nah untuk itu saya bawain obat ini untuk beberapa obat untuk beliau. Ini salah satunya obat yang untuk radang tenggorokan ya. Ini diemut ya nanti ya, dihisap ya. Ini yang dihisap 3 kali sehari. Ini yang diproses ini. Terus kemudian ini ada anti nyeri ya. Anti nyeri ini saya berikan yang Cataflam ya. Cataflam ini boleh merek apapun ya. Ini hanya kebetulan yang ada di apotek ini ya. Jadi saya berikan yang menurut saya lumayan bagus ya ini untuk nyeri tenggorokan. Terus kemudian ini adalah kortikosteroid karena kemarin sebenarnya udah minum Cataflam tapi belum terlalu membaik ya, masih nyerinya masih lumayan intens, jadi saya tambahin ini. Dok, ini kan masih ada gejala, apakah nggak menular? Tidak ya. Jadi gejala seperti ini bisa muncul kapanpun pasca COVID ya. Bisa aja karena long COVID, bisa aja karena iritasi baru ya, iritasi karena udara. Tapi mungkin nggak reinfeksi, kemungkinan hampir 0 ya. Kalau dalam waktu 3 bulan tanpa ketemu orang lagi ya, beliau ini masih isolasi, sekarang di safe house ya, di rumah aman, masih isolasi artinya nggak ketemu siapapun ya, kemungkinan reinfeksi hampir 0 ya. Jadi artinya ya ini bekas-bekas sisa dari virus yang kemarin saja ya. Terus ini kebetulan mau pulang ya sebenarnya ke kotanya Mas Firman ini. Saya Fajar. Fajar ya Mas Fajar. Nah, awalnya saya setelah 14 hari isolasi saya meminta izin kepada atasan saya untuk pulang ke daerah asal saya. Oke. Ya. Nah, dan saya terlebih dahulu saya berkomunikasi dengan Satgas Covid yang ada di daerah asal saya. Oh iya. Nah, dari situ awalnya saya diperbolehkan pulang. Oleh Satgas Covid di daerah asal saya. Nah, namun dari perusahaan saya meminta surat rekomendasi terlebih dahulu dari Satgas Covid di daerah asal saya. Nah, namun dari Satgas Covid di daerah asal saya belum bisa memberikan surat rekomendasi tersebut sebelum saya tiba di daerah asal saya tersebut. Oh, gitu. Nah, sedangkan perusahaan saya meminta surat itu terlebih dahulu. Dan akhirnya saya intens berkomunikasi dengan Satgas Covid di daerah asal saya dan mereka berstatement kembali bahwa Mas jangan pulang ke daerah asal ya, Masnya di isolasi di sana saja.
Karena masih positif gitu. Karena masih positif. Oke. Loh, kok seperti itu? Kemarin saya diperbolehkan pulang menjalankan Kenapa isolasi tiba-tiba mandiri. berubah lagi? Nah, sekarang kenapa tiba-tiba berubah? Apa orangnya berbeda atau gimana? Orangnya dengan nomor HP yang sama ya, Pak. Oh, oke. Saya telepon juga. Setelah itu mereka berstatement bahwa Mas masih dalam pantauan di kota yang Mas tinggali saat ini, seperti itu. Jadinya Mas nggak boleh pulang. Saya jelaskan kembali, saya sudah melewati 19 hari masa isolasi mandiri. Nah, seharusnya saya bilangnya seharusnya ya Pak Bu, saya bilang seperti itu, saya sudah boleh pulang gitu. Tetap tidak boleh sampai menunggu hasil Bapak negatif. Ya, memang masih di Indonesia kita masih menerapkan aturan yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang perlu jadi perhatian pemerintah, bahwa aturan yang firm, aturan yang tepat itu seperti apa, harusnya itu yang diikuti dengan sungguh-sungguh oleh semuanya ya, oleh semua kota, semua perusahaan harus sama seharusnya. Tapi karena mungkin negara demokrasi ini susahnya seperti ini ya, setiap orang, setiap institusi berhak memberikan kebijakan masing-masing, yaitu ada plus minusnya ya. Ya, jadi ya kita nikmati aja ya mungkin ya. Ini mungkin ya disuruh istirahat di sini lebih lama lagi, tapi sudah kangen banget sama istri mungkin ya. Iya, sama anak juga ya. Iya, Dok. Oh iya. Ya, semoga aja nanti ini rencana mau swab pulang ya. Swab pulang di tanggal 22 Februari, Dok. Oke. Nanti Mas Fajar ini merencana akan di swab ulang tanggal 22 Februari, hari Senin ya. Insya Allah, Dok. Ya, insya Allah hari Senin nanti akan di swab ulang ya. Semoga negatif dan segera bisa pulang bertemu keluarga ya. Amin, Dok. Walaupun sebenarnya beliau ini udah nggak menular lagi, makanya ya berani dekat-dekat ya. Beliau tanpa harus pakai hazmat, pakai berbagai macam APD yang berlebihan. Cukup APD-nya yaitu masker saja. Ya, nanti kita foto berdua ya, boleh ya? Boleh, Dok. Saya akan berfoto berdua, ya ini aman ya. Kenapa? Resiko beliau tertular dari saya hampir nggak ada. Misalkan nih saya dianggap positif ya, beliau ini kan sudah memiliki imunitas terhadap COVID ini, itu kemungkinan tertular dari saya kecil banget ya, apalagi dua-duanya pakai masker. Yang kedua, kalau kemungkinan saya tertular oleh beliau itu juga hampir nggak ada, hampir nol ya. Saya nggak mau nyombong, nggak mau mengatakan bahwa tidak ada sama sekali, tapi dari banyak sekali penelitian, ribuan penelitian menunjukkan bahwa sudah lebih dari 14 hari itu amat sangat aman untuk bertemu. Sebenarnya kalau misalkan ini di lingkungan rumah saya akan lepas masker ya, tapi karena ini di lingkungan yang masih umum ya, ini aturannya bahwa kita ketemu dengan siapapun tetap pakai masker. Ya, itu saya tetap ngikutin itu, gitu ya. Baik, Dok. Ya, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Jadi 14 hari itu lebih dari 14 itu amat sangat aman ya, nggak apa-apa, silakan ketemu. Kalau misalkan keluarganya masih positif mau kembali ke keluarga, silakan diterima ya. Kalau dengan keluarga sendiri nggak usah pakai masker, nggak apa-apa di rumah ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.